semangat pagi sahabat Aldi. Selamat datang di Aldi's Podcast. Dalam bekerja, sahabat Aldi pasti pernah menemukan tantangan dan kesulitan. Siapa sih yang gak pernah mengalaminya? Nah, Aldi's Podcast akan memberikan tips dan trik melalui serangkaian topik yang ringan guna membantu peningkatan kinerja sahabat Aldi dan perihal umum di kehidupan sehari-hari. Yuk, langsung aja cekidot! Hai Rande, apa kabar? Halo Pak, kabar baik. Gimana kabarnya? Sehat, kerja, cuan. Iya, sehat, kerja, cuan. Betul. Kayaknya udah lama ya kita nggak tandeman seperti ini ya. Ya, betul banget ya. Jadi ada rasa groginya nih dikit. Ada grogi ya. Iya, betul. Oke. Nah, sebelum kita mulai, saya mau menyapa dulu kepada semua sahabat Aldi. Jadi kita berjumpa lagi nih sekarang episode yang ke-26. 25 ya Pak, 25. 25 atau 26? 25 sepertinya. 25 ya. Oke. Nah, kali ini kita tuh mau membahas sesuatu yang luar biasa, yang fenomenal, dan yang akan mengguncangkan hati dan sanubari sahabat Aldi semua. Nah, apakah itu? Mengguncang nih ya Pak ya. Kok jadi deg-degan gitu ya? Iya, benar banget. Jadi yang dengar mesti kudu wajib siapin mental nih ya Pak. Betul. Nah, pasti penasaran ya? Karena kita mau membahas urusan hati, Rande. Dan kata banyak orang, hati itu adalah bagian yang paling rapuh yang dimiliki oleh manusia. Benar nggak itu, Bu Rande? Setuju. 100%. Setuju ya? Ya. 100% ya. Nah, kalau kita bicara fungsi organ hati sendiri, ya, yang sesungguhnya ada di dalam tubuh manusia itu adalah fungsinya untuk menyaring racun, Rande, yang masuk ke dalam darah kita. Jadi kalau organ hatinya nggak bagus atau sakit, maka bisa dipastikan fungsi tubuh kita juga pasti akan terganggu. Ya, karena racun-racun tadi itu tidak bisa disaring seperti itu, ya. Nah, jadi kalau hati kita sakit atau sakit hati, ya, maka imun tubuh kita juga pasti akan menurun dengan drastis. Setuju, Pak. Setuju ya. Nah, makanya sahabat Aldi, saking rapuhnya hati manusia itu ya, kalau hati kita sedang terluka itu ada istilah tuh Rande. Istilahnya namanya heart eating. Heart eating. Ya, alias makan hati. Makan hati ya. Kok Tapi jadi kayak rada botol sosro, Rande. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Ini kok jadinya eating. Ini panggilan buat sponsor nih, Rande, buat podcast kita gitu. Betul. Oke, kembali. Setuju, ya. Pak. Nah, hari ini kita mau membahas tentang maaf dan memaafkan. Nah, kata orang, memaafkan itu nggak gampang. Betul nggak, Bu Rande? Memaafkan itu nggak gampang. Saya setuju. Tetapi tergantung dengan konteks masalahnya dan tergantung konteks orangnya. Tergantung konteks masalahnya dan tergantung konteks orangnya. Oke, kita simpan itu dulu ya, Bu Rande. Dulu, ya. betul. Nah, ini sebelum Bu Rande buru-buru masuk ke situ ya. Ngomong-ngomong ya, dengar-dengar ya atau gosip-gosipnya Bu Rande itu habis training NLP. Benar nggak? NLP itu nanti ada pada bingung ya, Pak. NLP itu makanan kah atau minuman kah? Gitu, ya. Buat para sahabat Aldi yang masih asing ya dengan istilah NLP, NLP itu binatang apa ya? Mungkin Bu Rande bisa cerita sedikit tuh tentang NLP. Oke. Jadi NLP itu Neuro Linguistic Program, disingkatnya dengan Neuro Linguistic Program. Program Betul. atau program? Program. Oke. Nah, ya. Jadi sebenarnya Pak Lukas sendiri itu udah masternya NLP nih ya. Kan saya pura-pura aja, Rande. Pura-puranya nggak tahu gitu ya. Okay. Pura-pura nggak tahu. Jadi NLP itu sebenarnya kalau kita bilang neuro itu kan erat kaitannya dengan saraf. Linguistik itu erat kaitannya dengan kata-kata dan program. Kenapa kita bilang program? Karena sebenarnya setiap manusia tuh dari lahir dia udah bawa program. Nah, NLP itu dari lahir sudah bawa program. Iya, udah bawa pola. Sebenarnya udah bawa kalau bahasa mudanya itu adalah udah bawa kebiasaan atau habit.
Atau Entah itu. jangan-jangan mereka karena mereka melihat orang tuanya, mereka melihat apa namanya keluarganya, jadi terprogram gitu ya, Bu Rande? Iya, betul. Bisa jadi dari situ juga. Dan memang sebenarnya ketika kita ngomongin, kan lagi banyak nih Pak ya, anak muda zaman now, inner child, trauma, inner child gitu ya. Sebenarnya Trauma, memang karena trauma masa kecil ya. trauma masa kecil gitu ya. Dan memang ternyata ketika mau usia berapapun, 40 tahun, 50 tahun, apalagi yang usianya 20, 30 gitu ya, ketika ditarik mundur kok dia mengalami sebuah sakit hati tadi kata Bapak ya, heart Sakit hati eating ya. gitu ya. Heart eating. Ketika ditarik mundur ke belakang ternyata ada yang banyak, bukan hanya ada ya, tapi banyak yang karena dari masa lalu dia, masa kecilnya dia, experience atau pengalaman dia bersama keluarga. Nah, that's why kalau kita bilang NLP ya, itu sebenarnya ibaratnya nih ya Pak, dari kecil itu udah terbentuk sebuah program, udah terbentuk sebuah pola, sehingga masuk ke otak, masuk ke hati gitu kan. Nah, NLP itu sebenarnya ilmu yang membantu bagaimana caranya program yang berdaya dibikin lebih berdaya, yang nggak berdaya diganti jadi berdaya. Berdaya itu maksudnya NLP jadi membantu mengganti program yang tidak berdaya menjadi berdaya, yang sudah berdaya lebih berdaya gitu ya. betul. Oke. Nah katanya nih Bu Rande, kalau sudah lulus dari training NLP, ngomong-ngomong berapa hari itu Bu Rande? Saya tuh 9 hari, tapi ada 9 tambah. hari. Iya, Wah, 9 hari, Sabtu Minggu juga masuk itu nggak gitu sakit ya. kepala tuh 9 hari training. Jadi selama saya ada di dunia training, Pak, menurut saya ini training NLP itu training yang paling luar biasa ya, karena waktu itu terima kasih juga nih ke Pak Lukas memberikan kesempatan ikut yang Asia Works. Asia itu yang benar-benar se-Asia gitu ya. Tetapi NLP ini berbeda. Wih, saya sampai matanya terbelalak ya. Lebih Berbedanya lagi ya, kenapa Pak? lebih lagi. Lebihnya tuh lebih lagi gitu. Sampai ketika ikut training ini kata Bapak pusing nggak? Pusing Pak. Saya sehari itu minum, by the way coachnya itu punya mesin kopi ya. Jadi saya belajar bikin kopi sendiri. Saya minum 1 hari itu 3 kopi, belum sama Panadol. Wow. Itu nggak sakit perut tuh minum 3 kopi? Enggak, karena lebih kepada pusingnya. Dan setelah training itu 1 minggu selama selesai training itu saya masih minum Panadol yang ekstra. Saking pusing banget kepalanya. Jadi ya itu training yang luar biasa. Muntah-muntah nggak? Muntah, Pak. Setuju. Ini kok tahu? Gitu kan dapat Hamil dong. bocoran. Ya, jadi ini training yang luar biasa sampai waktu trainingnya saya muntah. Benar-benar ketika training tuh muntah. Bingung muntah gitu. Pusing, muntah. Oke, kita lupakan itu ya. Lupakan itu. Nah, tapi sesudah ikut training NLP itu katanya disebutnya sebagai NLP practitioner, betul nggak? Betul. Itu artinya apa tuh? Practitioner itu berarti saya sudah bisa mempraktekkan ilmu NLP, tetapi memang belum bisa secara langsung mengajarkan, karena kan belum jadi NLP trainer kan. Baru bisa mempraktekkan ke kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, sesudah ikut training NLP itu kira-kira perubahan yang paling signifikan yang Bu Rande rasakan itu apa? Saya ya, paling saya sadari itu sadar. Jadi banyak. Selama ini nggak sadar gitu ya? Selama ini sadar tapi nggak sadar gitu ya. Oke. Kalau ini sekarang kayak zombie dong. Kayak zombie, benar kayak robot. Kali ini saya sadar bahwa saya itu benar-benar sadar gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ini bisa sharing-sharing juga ya, buat yang ngedengar juga mungkin bisa mendapatkan suatu aha gitu ya. Dan ini bisa dapetin pembelajaran juga dari sini, apa yang saya pelajari mungkin akan bisa pelajari juga. Jadi seringkali kita itu hidup di masa lalu kita, di penyesalan kita. Ya, atau mungkin kita lebih sering hidup ke future kita. Oh, kedepannya mau apa ya? Atau lebih banyak khawatirnya gitu ya. Nah, ketika saya beres belajar NLP ini, akhirnya saya menyadari bahwa masa lalu adalah sesuatu yang dijadiin pembelajaran dan masa depan itu sebagai tujuan. Which is dari 100% hidup kita, 80% lebih itu sebaiknya kita hidup di present, di masa ini. Gitu. Jadi ketika saya belajar NLP, di mana tingkat kesadarannya lebih tinggi, dan saya hidupnya di present, itu ngobrol sama orang tuh jadi lebih enak, Pak. Lebih enak ya. Jadi hidup di present ya. Makanya kata present itu memiliki 2 arti ya.
artinya Betul. masa kini dan juga hadiah ya, Rande ya. Betul. Ya, 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 ya. Oh, mungkin itu sebabnya hari ini Bu Rande itu mau bagi tips-tips dan triksnya tentang bagaimana caranya mengurusi hati tadi ya, Bu Rande Betul. ya, supaya Setuju. tidak terjebak di masa lalu, di dalam trauma masa lalu, di dalam apa namanya kekesalan ya, kejengkelan masa lalu. Seperti itu ya, Bu Rande ya. Setuju. Setuju. Nah, sahabat Aldi, balik lagi nih ya, sebelum kita masuk ke dalam konteks memaafkan ya. Pasti dong ya, namanya memaafkan itu pasti harus ada yang dimaafkan. Betul ya? Betul, betul. Nggak Kalau mungkin nggak kita ada, memaafkan sesuatu yang tidak ada gitu ya. Jadi harus ada yang dimaafkan. Nah, kalau ada yang perlu dimaafkan, berarti tuh Rande, ada satu ketersinggungan, ada satu luka, yaitu luka hati atau heart eating itu tadi, betul ya? Nah, kita kembali ke heart eating. Nah, saya mau bahas nih mengenai ketersinggungan dan luka hati ini terlebih dahulu. Nah, dulu ya, kalau kita bicara tersinggung ya atau sakit hati atau kesel atau marah, itu tuh artinya ada orang lain tuh Rande ya yang bersalah ya, yang melanggar nilai-nilai kita, yang menyakiti kita ya. Pokoknya kowe yang salah, ya. Pokoknya kamu yang salah gitu ya. Kamu udah bikin aku kesel, kamu udah bikin aku menderita. Ya, jadi selalu pihak luar yang salah, orang lain yang salah, atau situasi atau kejadian yang salah, bukan kita. Nah, itu betul nggak seperti itu? kalau misalnya kita yang tadi ya kembali ke masalah tingkat kesadaran, tinggal di present, tinggal di saat ini gitu ya. Ketika kita terlalu sibuk menyalahkan orang lain, wajar ya Pak ya. Ya, Jadi waktu kemarin itu ketika training kembali ya, kenapa itu saya berani membawakan materi maaf bukan maaf gitu ya. Karena sebenarnya saya sendiri sulit memaafkan orang lain dulu ya, dulu ya. Sampai tapi akhirnya sekarang ketika udah nggak sulit lagi ya. kalau sekarang proses, Pak ya, Nah, mau proses. nyadar bahwa nanti kita masuk ke tahap itu ya. Nah, sampai akhirnya di training itu saya diteriakin benar-benar sama salah satu coach, namanya Coach Irfan, dia bilang gini, ini mohon maaf ya, dia ngomong adalah, anjing lu, tiba-tiba dia ngomong gitu, Pak. Terus saya langsung kayak, gitu kan, darah Makassar tuh mendidih, gitu ya, Pak ya. Gila, ini training udah bayar mahal-mahal, kok malah dikatain kayak gini, gitu kan. Terus akhirnya dia tanya gitu ya, dia tanya, gimana Randi perasaan kamu? Jujur sih coach, sempat emosi gitu, tapi ini lagi training, jadi ditahan emosi. Terus dia bilang, kenapa emosi? Memang kamu anjing? Bukan, saya bilang gitu. Coba anjingnya kamu ganti, bukan anjing bulldog. Terus ganti dengan anjing pudel. Masih marah nggak? Katanya. Terus saya bilang, enggak. Tuh, kata dia. Jadi seringkali yang mau dibilang dari cerita ini adalah seringkali ketika kita bersinggungan tadi kalau kata Bapak ya, sehingga kita jadinya apa? Eating apa Pak? Heart eating. Dan jadinya kita heart eating gitu ya. Karena kita memberi makna lebih sehingga kita terlalu sibuk di zona korban. Ya. Padahal sebenarnya kalau tadi si anjingnya yang tadinya anjing bulldog diganti jadi anjing pudel kan sebenarnya nggak separah itu kata kalimat anjing itu. Jadi memang ketika kita terus bermain sebagai korban, kita berada tetap di lingkaran si korban, pola pikir kita akan terus menjadikan diri kita si lemah. Ya, jadi kalimat yang dia yang bilang wajar nggak sih kita tuh merasa diri kita korban, wajar. At the very first moment, di titik pertama, kita pasti memposisikan diri kita sebagai korban. Tetapi ini lebih perihal topik hari ini, ya. Menurut saya lebih ke perihal kita tuh nggak bisa kontrol orang lain kan, Pak. Tiba-tiba di tengah jalan diserempet mobil, gitu ya. Nggak bisa nih, ya kita bilang gitu. Pokoknya ini mobil baru belum lunas, jangan diserempet, gitu kan. Siapa yang tahu, gitu ya. Sehingga yang benar-benar bisa kita kontrol itu adalah ke diri kita sendiri, bagaimana kita memaknai hal-hal eksternal dari luar yang masuk ke diri kita. Gitu, Pak. Iya. Saya setuju tuh, Rande. Ngomong-ngomong tentang anjing tadi itu, Rande ya.
Kalau orang Jawa itu kalau udah deket itu malah teman-temannya itu menganjing-anjingkan dia tuh Rande. Dengan Iya, ya jadi anjing lu gitu. Itu malah ketawa-ketawa gitu karena jadi sohib gitu. ya, Nah, jadi memang kembali ke tadi ya, makna ya, mengenai masalah makna. Dulu mungkin ya kan tadi Bu Rani kan bilangnya dulu ya. Dulu waktu kita kecil ya, waktu kita kecil itu pada saat kita mendapatkan sebuah stimulus ya, pada saat kita mendapatkan stimulus, entah itu suatu kejadian, entah ada orang yang ngomong sesuatu kepada kita, ya kan, seperti tadi ya, seperti anjing lu gitu ya. Di otak kita itu bermain sebuah film, bermain sebuah video, gitu kan, betul ya? betul. Pasti langsung tuh running tuh. Oh, saya dikatain anjing gitu ya. Membayangkan diri kita disamakan seperti anjing ya kan. Kepalanya Nah, kepala kita, wajahnya, badannya badan anjing gitu. betul gitu ya. Jadi film itu ya yang sesungguhnya tidak sesuai dengan realitas, ya kan? Makanya kan coach-nya tadi kan bertanya, emang kamu anjing gitu ya? Kalau memang bukan anjing, ngapain juga tersinggung gitu ya? Tapi namanya juga manusia kan? Iya, Ini betul. juga manusia, kita langsung bermain tuh film ya, bermain drama gitu. Wah ini orang ngatain gua anjing gitu ya. Belum lagi kalau kita tambahin ya, kita bumbuin, kita besar-besarkan gitu ya. Maka film itu menjadi semakin parah. Betul, Betul nggak? betul. Nah, jadi eh, bukan realitasnya itu sendiri, tetapi sebetulnya terhadap video yang ada di pikiran kita itulah yang membuat kita menjadi kesel, menjadi marah, ya kan? Nah, jadi pertanyaannya sebetulnya yang salah siapa tuh Rande? Kalau 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 gara-gara film kita sendiri kita yang menjadi kesel, menjadi marah itu salah siapa tuh? Oke. Salah siapa? Ya otomatis karena itu otak kita, ya. Yaitu jadinya salah kita sendiri karena kita membiarkan diri kita tuh dikontrol, ya. Sama hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, gitu ya. Sehingga the one and only satu-satunya yang bertanggung jawab atas apa yang lagi tadi Bapak bilang video di otak kita yaitu diri kita sendiri, ya. Betul, betul. Menurut saya sih seperti itu, Pak. Karena gini, bahkan ketika orang ya ngomong ya anjing lu gitu ya misalnya ya ini nggak ada pip nanti gitu ya nanti di editnya ada pip gitu ya itu kan Podcast kita sebenarnya kali ini sensasional ya, banyak anjing iya ya tapi karena ini disebutkan gitu. realnya ya Pak kita mendingan apa adanya ya Pak. Betul, betul, betul. Ketika ada yang ngomong anjing lu gitu ya misalnya terus tiba-tiba nih ya Pak di otak kita kan langsung kayak emosi apa segala macam kayak gitu kan Pak. Nah, Ya, ya. tapi tergantung bagaimana kita memaknai kata si anjing itu. Apakah kata itu kita masukkan ke otak, kemudian kan biasanya dari otak kita maknai, ya karena kita dengar dari kuping atau mungkin kita lihat dia teriak, gitu ya. Kemudian masuk yang ke namanya ke hati, kan proses menerima informasi kan dari indera Dari mata kita, turun ke hati ya. ya dari mata, betul, turun ke hati, gitu ya. Nah, apakah itu mau kita maknai sebagai sesuatu yang memberdayakan kita atau enggak? Itu pilihannya ada di kita. Orang Pilihannya lain, dari kita. ya, orang lain tuh nggak punya, benar-benar nggak punya andil, nggak bisa. Even dia bilang ini, pokoknya lu harus terima, lu gua katain kayak gini. Nah, ya, Oke. itu tetap pilihannya di kita. Mau gua terima apa enggak ya? Gitu, Pak. Jadi itu tanggung jawabnya semua ada di diri kita sendiri. Oke. Jadi respon terhadap apa yang terjadi apa yang terjadi dari luar ya, dari entah itu orang lain atau sebuah kejadian yang masuk ke dalam diri kita ya melalui indera kita, entah itu penglihatan atau pendengaran, dan tercipta sebuah film ya, tercipta sebuah video di dalam pikiran kita, dan bagaimana kita memaknai tadi ya, itu actually ada di dalam diri kita. Gitu Betul. ya. Betul. Nah, maka pertanyaan saya nih buat Bu Rande ya, kembali ke pokok permasalahan kita nih ya, soal tentang memaafkan ya, atau sulitnya memaafkan.
Nah, pasti dong ada hal-hal yang Bu Rande dulu ya, sulit maafkan. Mm-mm. Nah, kita bicaranya mungkin sebelum Bu Rande ikut NLP ya dan Ya, menemukan jurus-jurus itu untuk memaafkan. Kalau boleh sharing nih Bu Rande ya, supaya sahabat Aldi juga bisa mendapatkan apa namanya perasaan ya betapa sulitnya tuh memaafkan itu sulit banget bahkan buat Bu Rande sendiri. Nah, apa kira-kira ya dalam hidup Bu Rande yang dulu ya Ibu Rande sulit maafkan? hmm. Nah, ini kayaknya pertanyaannya rada berat ya. Tapi kalau nggak mau dijawab juga boleh sebetulnya ya. Gitu. Ini nggak apa-apa ya. Ini boleh dijawab karena sudah di terapi. Ya. Sudah Literally udah di diterapi ya. terapi. Jadi, tapi gini, ketika saya cerita ini mungkin tangisan dalam hatinya masih ada, gitu ya. Karena ketika kita memaafkan bukan berarti kita melupakan, ya. Kecuali saya amnesia, baru saya lupa, gitu ya. Nah, tapi ketika Oke. kita memaafkan, apa namanya, bukan berarti kita melupakan. Itu poin yang perlu di-highlight pertama. Jadi sebelum saya ikut training ini, sebenarnya menurut saya ya, yang paling susah itu bukan memaafkan orang lain. Yang paling susah bukan memaafkan orang lain. Betul. Tetapi yang paling susah di dalam hidup ini kalau di ilmu training ya, ini udah kena 10.000 nih satu kata susah ya. Yang paling susah menurut saya itu adalah memaafkan diri sendiri. Yang paling susah memaafkan diri sendiri. Ya, Oke, nah, betul. kenapa tuh? Karena kan pada dasarnya ketika kita, siapa sih orang yang di sini yang mau ditelanjangin gitu ya? Oke. Terus ketika kita punya kan kita punya kehendak bebas ya, bebas keluar dari medannya. Kita punya kehendak bebas, tapi kita sadar nih ya, untuk memaafkan orang lain kita bisa belajar berproses memaafkan. Tapi untuk memaafkan diri sendiri dan sadar bahwa diri sendiri itu salah, sehingga munculnya penyesalan, itu menurut saya lebih berat. Sebagai contoh, ini mungkin rata-rata udah pada dengar ya, atau mungkin yang mengalami kehilangan sama seperti saya. Jadi saya kehilangan papa saya ketika umur 10 tahun. Terus along the way, sekitar 19 tahun hidup saya, itu saya susah banget, Pak. Ya, memaafkan diri saya karena nggak bilang I love you. Nggak pernah satu kali pun di mulut saya keluar kata I love you, Pak. Nah, kenapa saya bilang sulit memaafkan diri saya sendiri? Karena saya mau minta maafnya ke orang yang udah meninggal. Terus akhirnya di situ saya sadar, oh oke. Sebenarnya saya tuh bukan mau minta maaf ke papa saya, tapi saya mau minta maaf ke inner child saya, ke diri saya masa kecil, yang dimana saya tuh nggak bisa maafin ternyata. Kenapa sih Rande? Karena kalimat yang sering muncul, karena kan sebenarnya kita punya soul, ya. Punya jiwa yang seringkali sebenarnya suka ngomong dalam diri, atau kita juga punya inner child. Ya. Yang sering banget nanya dalam diri gini, kenapa sih Rande dulu lu nggak ngomong I love you? Atau mungkin kalau buat rekan-rekan yang dengerin, kenapa sih dulu kamu tuh nggak ngelakuin ini? Gitu. Dan itu tuh ternyata hal yang paling berat. Kenapa? Karena kadang kita tuh nggak sadar bahwa kita itu sudah menyakiti diri kita sendiri. Sehingga yang sering kita lakukan adalah menyalahkan yang tadi Bapak bilang, menyalahkan situasi, ya, menyalahkan orang lain, etc. etc. Nah, jadi yang mau saya bilang adalah pernah nggak saya mengalami masa-masa saya sulit memaafkan? Pernah. Dan paling sulit itu ternyata bukan memaafkan orang lain, tapi adalah memaafkan diri sendiri. Gitu, Pak. Dan berapa lama tuh apa namanya perjuangan untuk memaafkan itu berapa lama tuh? Saya bisa bilang terakhir gara-gara yang NLP itu ya. Jadi selama saya di dunia training, kemudian selama 1 tahunan ini saya pakai konselor, jadi udah nyari professional help juga, konselor inner child, terus membantu karena dia ngajak, akhirnya saya paham oh inner child tuh gini, inner child itu by the way sisi kita di masa kecil yang sebenarnya masih ada di dalam diri kita ya. Itu baru pelan-pelan sembuh. Nah, sampai yang tadi Pak Lukas bilang, muntah nggak? Betul, muntah. Nah, ketika saya mencoba memaafkan diri saya yang bagian itu di situ saya muntah. Jadi berapa lama? Saya bisa bilang 19 tahun. Dan mungkin belum 100% memaafkan ya, Pak. Masih ongoing. Masih ongoing. Oke, dicicil gitu ya?
proses ya Pak. Saya mau bilang dicicil juga enggak, karena kalau Kredit misalnya, gitu ya, iya ya, nggak soalnya dibayar kalau lunas misalnya, gitu ya. iya ya, soalnya jadi saya bisa bilang saya belum memaafkan ya, karena kadang kan dulu sih saya pola pikirnya gini, oh oke, maafin dia 10% aja dulu, nanti juga naik, maafin dia 20%. Tapi kesini akhirnya saya sadar, kita maafin dia bahkan 90%, berarti kan 10% masih ada bagian yang kita belum maafin. Berarti sebenarnya belum maafin, bukan Belum udah maafin, maafin. ya. Gitu. Sayang-sayang ya. Iya, ya ngapain sayang-sayang ya. Di bold aja, iya, enggak. Gitu. Oke. Nah, kalau boleh tanya nih, kira-kira di dalam proses itu ya, pada waktu berjuang untuk memaafkan, atau mungkin bahkan belum berpikir untuk memaafkan diri sendiri ya, masih di dalam kemarahan ya, bahkan ya, masih di dalam kemarahan. Itu film atau video apa tuh yang Bu Rande mainkan tuh di dalam pikiran itu apa gitu? By the way, ini filmnya udah bakal rada ke distract ya, gara-gara film cerita pahit saya udah dihancurkan ya. Udah dihancurkan ya. Ya, by the way, kenapa saya bilang udah dihancurkan? Karena ternyata ada teknik untuk menghancurkan masa pahit sehingga masa pahit itu menjadi masa bahagia. Ini perlu mikir nih, Mas. Soalnya narik. Bentar. Oke. Jadi ceritanya gini ya. Ini udah rada lupa nih ya. Padahal dulu ini. Jadi ceritanya, jadi sehebat itu sih ketika kita dicari professional help. Jadi ceritanya itu lebih kepada ketika ketika papa saya meninggal itu. Tadi pertanyaannya apa, Pak? Sorry, biar saya lebih fokus. Ya, jadi film atau video apa pada waktu itu ya, pada rentang di mana mungkin kamu lagi berusaha untuk memaafkan atau masih didera oleh kemarahan ya. Itu tuh film atau video apa dari konteks tidak pernah mengatakan I love you ya kepada ayah tercinta, itu film apa tuh yang dimainkan? Oke. Jadi ini siapapun yang dengar, ini bukan hanya tentang saya ya, by the way, Pak, nanti jadinya sesi curhat. Tapi mungkin kalau kita ada di bagian rekan-rekan juga tidak, sahabat-sahabat Aldi juga tidak bisa melepaskan 100%. Jadi coba ingat kembali gitu ya, akui kejadian yang tadi lagi Pak Lukas lakukan adalah ingat kembali kejadian itu. Kenapa saya rada sulit? Karena saya udah ganti dengan kejadian yang bahagia. Jadi waktu itu di ICU, papa saya turun. Oh ya, by the way, kenapa dia bisa kena sakit jantung itu gara-gara habis main golf langsung berenang sama saya, dan jadinya kena apa sih? Jantung apa namanya? Stroke semacam itulah ya, karena keluar keringat jagung. Terus kemudian kita lari ke rumah sakit, dan di rumah sakit itu dia turun pakai kutang, kemudian jalan kaki nggak pakai sepatu, naik ke atas IGD. Terus saya ingat banget mama saya bilang, Rande, teriak bilang, papa tuh masih dibutuhin dunia ini. Randi sayang sama papa. Nah, itu tuh recall-nya tuh wah gila banget dulu ya. Ini kalau sekarang cerita udah bisa rada senyum. Kalau dulu, waduh cerita udah nangis bombain ya. Ini aja mata masih berkaca-kaca. Nah, terus saya ingat banget itu adalah kejadian yang terulang. Dan kejadian yang kedua yang terulang adalah karena saya nggak bilang itu karena terlalu ego, terlalu malu, terlalu gengsi. Sampai kejadian yang kedua adalah ketika papa saya. Yang membuat kamu malu itu apa? Malu karena nggak pernah bilang I love you. So, ya ini pesan moral ya Pak ya, sedikit. Pesan moralnya adalah kalau orang tua masih hidup atau siapapun yang Anda suka sayangi masih hidup, just say gitu ya, hanya bilang aja. Terus kejadian yang kedua adalah ketika udah di ICU, ya tiba-tiba tuh papa saya tuh kayak bangun gitu loh, padahal tadinya nggak sadar. Tiba-tiba bangun, terus saya ingat banget ada yang bilang gini, Andi bilang, kamu papa masih dibutuhin di dunia ini. By the way, saya aktor aja. Jadi masalah terkait dengan hal-hal yang dibisikin di kuping masih dibutuhin tuh kental banget lah. Saya tuh masih malu di situ, masih ego. Nah, sampai akhirnya titik di mana papa saya lihat dengan mata kepala sendiri besok subuhnya tuh di jumping. Nah, di situ part yang dimana saya langsung kenapa ya saya nggak mau. Gitu. Jadi itu film yang terekam. Oke. Dan karena malu itu by the way, saya bisa merasakan ya, maksudnya rasa malu nggak mau ngomong itu seperti apa tuh saya tahu.
Tapi by the way, dengan apa namanya film itu ya yang diputar sama Rande ya, bahwa nggak kesampaian ya untuk apa ngomong I love you itu nggak kesampaian, betul ya? Dan itu menjadi penyesalan yang cukup panjang, betul ya? Betul banget. Tepatnya apa tuh yang disesali itu, Rande? Tepatnya yang saya sesali itu adalah ego saya sih. Ego, oke. Tinggi banget. Oke. Tapi Sehingga bicara gimana Pak? gimana? Sehingga saya pikir dulu ya, sibuk nih di kepala saya mikirnya nyalahin keadaan. Kenapa sih papa tuh meninggal? Jadi kan sebenarnya ada tahap kedukaan ya ternyata ya. Orang tuh denial. Kenapa papa harus Denial. Ya, denial ya. Kenapa papa harus meninggal? Anger. Dia marah gitu ya. Terus kemudian ada tahap di mana saya bergaining, alias saya nego nih sama Tuhan. Kenapa sih? Sampai ini kasar katanya ya. Karena saya deket banget. Kenapa sih harus papa yang meninggal? Kenapa nggak saya aja? Terus tuh kan si tung gitu ya. Terus sampai ke tahap yang keempat yaitu depresi. Ya, jadi ada momen kan sedih. Ada momen saya depresi Pak. Jadi kayak minum bir ketika kerja di Yamaha dulu. Terus akhirnya kok kayaknya ini nggak berdaya. Nah akhirnya makanya pelan-pelan saya cari yang namanya professional help tahun lalu untuk saya bisa acceptance. Nah jadi film yang muncul itu tuh kan bisa dibilang kan sebenarnya by the way, ini Pak Lukas udah bilang ya, ini akan jadi podcaster wow. Ya, sahabat Aldi, ini perjuangan yang dialami dan dirasakan secara real oleh Ibu Rande ya, dari kehilangan ayahnya yang sangat dicintai itu, dan saya juga tahu ya karena beberapa kali sempat bercerita gitu ya. Tapi nggak apa-apa ini ya sudah berlalu kan tadi katanya. Ya betul. Sudah diganti dengan betul. Jadi tadi itu, udah tenang lagi kan. Kalau dulu tuh stresnya lama banget Pak. Nah jadi ketika sampai tahap di acceptance, dan mungkin ini tahap saya acceptance, memaafkan tapi tidak melupakan. Karena yang saya sadari adalah marahnya tuh waktu dulu tuh marah banget, kecewa sama diri sendiri. Terus akhirnya yang saya lakukan adalah saya ngakuin, oke, Rande, terima aja bahwa lu tuh marah. Terus kemudian rasakan sakitnya. Marahnya tuh kayak gimana sih sebenarnya? Marahnya tuh mau sampai banting barang kah? Marahnya tuh mau nangis kah? Gitu ya. Terus pahami lukanya. Saya pahami bagian mana dari diri saya yang sebenarnya terluka. Part mana dari film yang tadi Bapak bilang, itu saya terluka. Kemudian saya nanya, kenapa bagian itu yang terluka? Apa pentingnya bagian itu? Kemudian saya nanya lagi, apakah perasaan terluka itu bisa memberdayakan kamu atau enggak? Oke, dan dari situ Pak, berangkat dari situ itu tuh kayak mata saya tuh langsung klik gitu ya. Baru saya bisa mengalami yang namanya pengampunan terhadap diri sendiri, even bahkan di detik ketika papa saya meninggal, saya mengalami perlakuan gak enak dari keluarga saya. Pengampunannya tuh jadi lebih enak ketika saya menyadari bahwa saya tuh sakit ya, saya tuh marah ya, saya tuh sedih ya. It's okay. Ketika kita diteriakin baru-baru ini ya, minggu lalu atau 2 minggu lalu, saya post foto saya sama Olga. Waktu itu saya masih kurus banget, terus ada orang ngomong, hina banget lu berani foto post kayak gitu. Hina kan udah kayak, hina itu kan kayak bukan manusia ya Pak ya. Di situ saya tuh rada kok kayak gini ngomongnya. Terus kemudian saya berpikir lagi, nanya. Jadi memang proses pengampunan yang saya lakukan itu lebih sering ke diri sendiri, karena saya percaya bahwa setiap manusia itu sudah dilahirkan sempurna. Tuhan menciptakan saya sempurna, sehingga jika saya mau mengobati diri, itu it start from myself. Itu dimulai dari diri sendiri. Sehingga saya nanya, kenapa saya emosi? Dari situ saya bisa berangkat, Pak.
melakukan yang namanya pengampunan. Karena kan kalau kita cari arti kata pengampunan itu sendiri, sebenarnya ini entah itu ke diri sendiri maupun orang lain ya, itu lebih kepada tentang dengan sadar dan sengaja kita mau melepaskan rasa dendam, rasa emosi, rasa sedih yang tidak memberdayakan kita, yang tidak membuat kita jadi lebih baik, dengan tujuan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu. Oke. Wah, luar biasa ya. Kita perlu berikan aplaus nih buat Bu Rande yang sudah berani sharing ya. Nah, jadi balik lagi ya, Rande ya. Kadang-kadang emosi kita ya ataupun kemarahan kita ya, kejengkelan kita itu lebih kepada film atau video yang kita ciptakan sendiri. Betul ya? Betul. Ya, jadi kalau di dalam kasusnya Bu Rande ini adalah karena dia tidak, filmnya itu adalah karena kenapa dulu aku nggak ngomong I love you gitu kepada papa saya gitu. Padahal nih ya Rande ya, kalau kita bicara sebagai orang tua ya, nggak perlu di ngomong I love you juga. Udah tahu gitu ya. It's not, rasa cinta itu bukan di dalam kata-kata sebetulnya. Rasa cinta itu sudah terukir di setiap perjalanan hidup kita, ya kan? Pada saat kita mengucapkan selamat pagi, pada saat kita peluk papa kita, itu semua kan sebetulnya ucapan cinta. Betul. Tapi karena mungkin disuruh ngomong I love you, nggak berani ngomong I love you ya, jadi tercipta sebuah video, kenapa kok gua nggak ngomong I love you gitu. Dan memang sebenarnya yang Bapak bilang benar banget sih Pak. Karena selama ini yang tadi ya Pak ya, otak kita itu terbatas, otak kita tuh tidak terbatas, tapi kita yang membatasi otak kita. Jadi saya baru memahami bahwa ternyata ada 5 love language. Ya betul yang kata Pak Lukas tadi, tidak melulu I love you itu berupa kata-kata. Tetapi ada nih, nah ini buat rekan-rekan yang dengar ya, jangan mengulangi, belajarlah dari kesalahan saya ya, membatasi otak gitu. Ternyata ada 5 bahasa cinta, Pak. Jadi ada memang yang benar-benar mungkin istri ke suami, suami ke istri gitu ya, memberikan bahasa cintanya kata-kata I love you, hari ini kamu cantik deh, gitu ya. Yang kedua adalah dengan pemberian, kasih barang, ya. Kemudian ada yang memang bahasa cinta dia dengan sentuhan. Jadi kalau yang ngasih barang ini, by the way, kalau tiba-tiba teman kantor kita ada yang ngasih coklat, nah kemungkinan bahasa cintanya dia gift, ya. Kemudian ada dengan sentuhan, ya, dengan kalau saya nangis kayak tadi gitu, tiba-tiba ada yang meluk, gitu kan. Terus ada yang dengan bantuan, ya, dengan kalau cowok sama cewek pacaran dia buka pintu, dia mungkin si cowoknya tuh nggak bilang, aku sayang banget sama kamu, enggak Pak. Tetapi dengan buka pintu. Dan yang terakhir waktu, ya, nggak ngasih uang sih memang, tetapi selalu ada bersama. Nah jadi sebenarnya kadang yang perlu dipahami adalah ketika kayak tadi saya adalah nggak bisa ngomong I love you, ternyata bahasa cinta saya itu bukan kata-kata. Ya, seringkali kenapa orang bisa miskomunikasi karena memaksakan bahasa cintanya kepada orang lain. Ya. Gitu. Jadi bahasa cinta itu kan beragam ya. Beragam, bukan cuman kata-kata I love you, tapi bisa berupa pemberian segala macam. Maka sekarang ini sudah menyadari bahwa dulu gua nggak usah ngomong I love you, mungkin papa gua, bukan mungkin ya, papa gua juga tahu gua sayang banget sama dia gitu. Sama lah seperti saya dengan anak saya ya. Anak saya itu juga mungkin nggak sering-sering banget ngomong I love you gitu, tapi saya tahu gitu bahwa anak saya itu menyayangi saya, ya, respect sama saya, seperti itu. Tapi coba kita balik lagi ya tentang memaafkan ya. Jadi maka objek yang perlu dimaafkan itu sebetulnya ada 3 ya Rande ya. Betul. Bisa orang lain, bisa diri sendiri, bisa juga situasi. Betul. Kan kadang-kadang ada situasi yang bikin kita kecewa ya, misalnya ketinggalan pesawat lah, atau udah beli nomor lotre nggak menang lah, seperti itu ya kan. Nah kalau boleh milih dari
dari 3 hal itu yang paling sulit dimaafkan itu yang mana tuh, Rande? Yang tadi Pak, diri sendiri. Karena kan ada kalimatnya ya. Orang yang paling susah, orang yang paling keras mengkritik diri kita adalah diri kita sendiri, gitu ya. Orang yang paling keras mengkritik diri kita adalah diri kita sendiri, betul ya? Betul, betul. Dan saya pernah bilang juga ya, orang yang paling sulit menerima diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, by the way, diri Pak, kita kalimat sendiri. Bapak ini men-trigger saya. Dulu tuh saya mikir setiap kali training gimana caranya ya cerita tentang papa tuh nggak nangis gitu ya. Tapi sekarang saya mikir gini, itu bukan sesuatu yang menurunkan harga diri saya untuk cerita. Tetapi makna apa nih yang saya mau bawa ketika saya menceritakan ini? Gitu, Pak. Jadi lebih apa ya? Lebih lega gitu. Nah, jadi kalau boleh disimpulkan ini ya, jadi cara kita memaafkan ya, cara kita memaafkan orang lain, cara kita memaafkan situasi yang mungkin tidak sesuai dengan kita harapkan gitu ya, Betul. tidak sesuai kita ekspektasikan, atau cara memaafkan diri sendiri itu kalau boleh dirangkum itu caranya gimana tuh, Bu Rande? Ya, tadi udah sempat sedikit dibahas, tetapi caranya pertama kali adalah nanya. Saya percaya yang tadi ya Pak ya, saya ulang lagi ya, bahwa manusia itu sudah sempurna dan semua solusi itu sebenarnya kita udah tahu jawabannya. Tetapi yang membuat stres adalah kita tahu jawabannya, tapi kita tahu mana yang benar, tapi kita melakukan apa yang salah, sehingga stres itu terjadi. Ya, sehingga hal pertama adalah tanya ke diri sendiri, mau berubah atau enggak. Oke. Kalau orang lain kan bukan masalah kita mau berubah kan? Iya. Kalau tentang orang lain, prinsipnya adalah kita tidak bisa mengubah orang lain. Yang bisa kita ubah, orang lain. Ya, yang bisa kita ubah adalah orang lain tuh memberikan sebuah stimulus ke kita, ya. Tetapi terserah kita memaknainya seperti apa. Itulah yang akan mengeluarkan yang namanya reaksi kita dengan perbuatan dan juga perkataan. Nah, jadi fokuslah ke apa yang bisa kita kontrol. That's why tanya ke diri sendiri, mau terus emosi atau enggak? Mau berubah atau enggak? Kenapa, Pak? Itu menjadi poin pertama, alias meningkatkan tingkat kesadaran ya kalau saya bilang, atau mindfulness. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sebenarnya emosi marah itu adalah emosi yang tidak memberdayakan. Ketika kita emosi, ya, hormon kortisol sama hormon adrenalin kita itu tuh naik. Makanya mungkin ada yang insomnia, nggak bisa tidur, ya, karena hormon melatonin yang bikin kita rileks tidur tuh tidak terproduksi dengan baik. Atau mungkin yang lagi diet kok gagal-gagal terus diet, karena mungkin emosinya masih ada. Atau bahkan bisa jadi jantung, ya. Ternyata ada penelitian mengatakan bahwa orang yang sakit jantung itu karena orangnya suka emosi, suka marah. Nah, ketika kita sadar bahwa emosi marah bukan emosi apa ya, emosi marah itu mengakibatkan lebih banyak kerugian, saya mau untuk berubah. Akui bahwa saya ini lagi marah. Yang kedua, sadar, ya. Yang kedua, yang pertama adalah sadar, mau atau enggak untuk keluar dari zona emosi itu. Yang kedua adalah mengakui kemarahan tersebut dan kemudian merasakan sakitnya, ya, benar-benar merasakan. Kemudian memahami sakitnya itu di mana, lukanya itu di mana. Di sini. Ya. Sakitnya tuh di sini, lagunya gimana lagi ya? Dan yang terakhir adalah berikan pengampunan, entah itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Karena kalau ketika kita ngomong pengampunan, Pak, prinsip saya sih, pengampunan itu bukan karena orang tersebut berhak mendapatkan maaf. Ya, kita bukan Tuhan yang kemudian kamu berhak saya maafin, nggak gitu juga ya. Tapi karena pada dasarnya itu memaafkan itu tadi betul sulit. Tapi kita memaafkan karena kita sadar diri kita ini berhak untuk diri kita ya, berhak untuk merasakan kedamaian hati. Fokusnya lebih ke situ. Oke, wow. Luar biasa ya tips dari Bu Randa ya. Jadi satu adalah sadari bahwa emosi negatif itu ya, kemarahan, kejengkelan itu tidak memberdayakan, betul ya? Betul. Bu Randa ya. Yang kedua, rasakan gitu ya. Jadi kemarahan itu ataupun kejengkelan itu jangan didina ya, jangan disangkal gitu ya. Tapi dirasakan ya.
dirasakan, diterima, ya, dicari tahu, ya, marahnya ada di apa, rasa sakitnya itu ada di mana. Kemudian yang ketiga diampunin gitu ya. Ya. Poin Diampuni. intinya itu. Nah, diampuni. Nah, pertanyaannya begini nih. Kalau kita sudah memaafkan, kita perlu nggak melupakan? Sejujurnya, sejatinya, kita tidak akan pernah bisa melupakan sih, Pak. Nggak pernah Bahkan bisa melupakannya. iya, bahkan kalau saya pelajarinnya gini, kecuali kita amnesia ya, itu baru kita bisa lupa ya. Jadi kalau ada orang ngomong gini, aku udah lupa sama salah-salah kamu, gitu ya. Emang salah-salah yang mana? Itu loh yang dulu kamu tuh nyolong duit aku, gitu kan. Berarti kan sebenarnya nggak lupa kan, Pak? Betul, betul. Iya kan. Jadi sebenarnya yang perlu atau yang penting itu adalah kita memaafkan. Tetapi poin utamanya, senternya adalah memaafkan tentang diri sendiri, baik itu ke diri sendiri maupun memaafkan perihal orang lain. Tetapi untuk masalah lupa, bahkan lebih baik nggak lupa, ya. Lebih baik Karena nggak kita, lupa ya. iya, karena kalau misalnya kita nggak lupa, kita lebih bisa menangkap pembelajaran apa yang bisa saya tangkap dari perihal tersebut. Kemudian saya jadi lebih mawas diri. Dan lebih hati-hati kali ya, Ya. Branda ya. Kalau misalnya ada orang nih yang suka minjem duit sama kita, ya, dan selalu lupa ngembaliin gitu ya, kita maafkan tapi kita nggak lupa ya, jangan kasih pinjem lagi gitu ya. Iya, betul. Maka saya pernah baca tuh suatu quote yang menarik tuh, Rande, ya. Katanya yang terbaik itu bukan forgive and forget, ya, tapi I will remember and recover. Saya akan terus ingat dan recover tuh kayak sembuh, pulih. Sembuh, ya, sembuh. Oke. Nah, menarik ya. Waduh, sampai Bu Rande sampai bercucuran air mata Sampai ya. jadi tomat, oh my God. Oke. Nah, oke, kita udah bahas panjang lebar nih tentang objek penderita, ya, alias yang tersakiti, alias yang disakiti, gitu ya. Nah, tetapi kita belum membahas dari objek yang membuat menderita, Rande, ya, alias yang menyakiti, ya. Tapi tadi kita udah belajar juga gitu bahwa kadang-kadang ya perasaan emosi, jengkel, ya, yang kita rasakan itu bukan gara-gara orang itu gitu, tapi gara-gara video yang kita ciptakan sendiri gitu. Ya, betul. Video atau film yang kita ciptakan sendiri yang mungkin sudah dibumbui dengan pengalaman masa lampau segala macam ya. Pokoknya filmnya tuh menarik gitu ya, mampu men-trigger kemarahan kita. Nah, jadi bukan salah orang itu, tetapi pertanyaan saya adalah sebagai orang yang dianggap ya memicu kemarahan kita, memicu kejengkelan kita, itu perlu nggak minta maaf? Kan bukan salah dia. Iya. Kan bukan salah dia, kan salah kalau kita marah emosi kan salah kita sendiri dong. Betul. Kenapa kok kita memainkan film yang salah ya? Kenapa kita memberikan makna yang salah atas peristiwa itu gitu. Tapi by the way, aku mau highlight dulu nih ya, Pak. Ketika kita ngomongin kenapa kita memberikan makna yang salah, bukan berarti akhirnya kita sering banget nyalahin diri kita ya. Kalau misalnya ternyata amit-amit nih, kasar katanya ya, ada orang yang melakukan sexual harassment, gitu ya. Atau misalnya ya sexual harassment kan lagi banyak banget dibahas ya. Ternyata banyak banget wanita-wanita, bahkan pria pun gitu ya, mengalami yang namanya sexual harassment, entah itu dengan kata-kata ataupun dengan tindakan yang disadari dan tidak disadari gitu ya. Bukan berarti ini salah. Ya, jangan-jangan dipikir bahwa hanya pria yang suka mengheres seksual ya. Wanita juga kadang-kadang seperti itu ya. Betul. Dan itu ya, maksudnya itu diterima gitu ya. Jangan enggak lah, wanita kan lemah ya. Ampun, mau sampai kapan jadi wanita lemah gitu ya. Nah, belum ketemu aja sama wanita yang seperti itu ya. Betul ya. Nah, sehingga sebenarnya adalah Pak, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Misalnya karena kita mengalami sexual harassment, terus kemudian ini salah gue sih gara-gara gue pakai celana pendek misalnya gitu ya. Hey, ya, dia tetap salah. Apapun yang terjadi ketika dia melakukan sexual harassment, dia tetap salah. Ya. Tetapi perihal yang tadi ya, Pak, kita maju ke depan. Perihal apakah orang tersebut menyadari kesalahan dia, itu bukan tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab dia.
Iya, betul. Karena kembali lagi, ya, hal satu-satunya yang bisa kita kontrol adalah hal yang ada di internal diri kita sendiri. Oke, Gitu. ini menarik nih ya. Atas kejadian itu, ya, bukan tanggung jawab kita dan bukan tanggung jawab dia juga, atau bagaimana? Oh, bukan. Jadi atas kejadian yang terjadi kan, misalnya tiba-tiba kita mengalami sexual harassment, gitu ya. Nah, bukan berarti akhirnya kan kalau tadi kan pola pikirnya gini, oh ya itu tergantung bagaimana kita memaknai apa yang terjadi sama hidup kita ya. Itu salah kita, nggak seperti itu juga maksudnya. Tetapi lebih maksudnya adalah ketika poin tadi lebih pesannya gini, kita lebih bertanggung jawab terhadap hal yang bisa kita kontrol. Tetapi bukan berarti mewajarkan apa yang orang itu alami. Kalau misalnya ternyata dia mengalami sexual harassment dan kemudian dia mesti kudu wajib dihukum pakai hukum pidana atau perdata ya, saya nggak tahu. Nah, ya udah do it gitu. Tetapi kita sendiri berdamai dengan kejadian tersebut. Gitu, Pak. Jadi kalau orang itu melanggar hukum ya wajib dihukum ya kan. Ya. Tapi bagaimana kita merespon ya atas kejadian itu adalah tanggung jawab kita. Betul. Gitu ya. By the way, yang kamu barusan ceritakan ini yang dialami oleh Oprah Winfrey. Nah, Oprah Winfrey kan juga di-harass ya, di abuse bahkan, diperkosa oleh kerabatnya bahkan ya. Tapi dia menggunakan penderitaan itu untuk menjadi lebih baik ya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bahkan menolong banyak orang seperti itu. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi, ini kayaknya belum terjawab pertanyaan. belum. Orang itu perlu minta maaf nggak? Ya. Perlu ya. Orang itu perlu minta maaf kalau dia mau minta maaf. Kalau dia mau. Betul ya. Kalau dia mau. Posisinya kalau kita salah ya. Posisinya kalau kita yang salah dan kita sadar nih, jadi kita mau, kita sadar nih. Terus kemudian kita udah minta maaf ya. Oke. Puji Tuhan kalau dia mau maafin. Oke. Sehingga kita bisa melanjutkan hidup kita. Tetapi perihal dia tidak mau memaafkan ya, dan kemudian kita mencoba minta maaf lagi gitu ya. Itu adalah sebuah nilai plus yang perlu dikasih reward ke diri sendiri. Oh, berarti kamu mau ya, kamu sadar. Bahkan dengan sadar kita salah aja itu udah sesuatu niat yang baik sebenarnya. Ya. Kemudian kita berani mengeluarkan, nah nanti ini kita bahas ya Pak tentang 5 bahasa maaf. Kita berani mengeluarkan kata maaf, itu udah one step ahead lagi. Kita udah maju lagi jadi pribadi yang lebih baik. Perihal dia mau maafin atau enggak, tetaplah continue, tetaplah maju dengan hidup kita. Ya, karena pada dasarnya manusia itu sebenarnya adalah rentan berbuat salah kok, bukan mewajarkan manusia berbuat salah, tetapi kita perlu mengakui bahwa ya kita rentan berbuat salah. Tetapi bagaimana dari kesalahan itu kita belajar menjadi lebih baik. Nah, itu yang kita perlu untuk bertanggung jawab. Oke. Tapi kadang-kadang ya kita bicara kepada orang, kan kebanyakan orang yang mungkin belum mendengar podcast ini gitu ya Rande ya, kan tidak sadar bahwa konteks memaafkan itu kontrolnya ada pada dirinya sendiri gitu ya, diri sendiri. Bisa jadi mereka berpikir begini, lunya aja cara minta maafnya nggak bener gitu, minta maaf kok gitu ya kan. Nah gitu, mungkin nggak seperti itu? Mungkin ya. Nah, berarti ada cara minta maaf yang lebih baik ya, betul ya? Nah, kira-kira ada nggak tuh cara minta maaf yang lebih baik? Setiap kali kita berkomunikasi dengan orang dalam konteks apapun, tidak hanya memaafkan, gitu ya. Berkomunikasi ya, komunikasi itu terjalin kalimat komunikasi ketika kita ada 2 orang yang menerima pesan yang sama. Ya. Sehingga kalau ketika dia belum menerima pesan maaf tersebut, itu belum bisa dibilang komunikasi. That's why ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, dengan khususnya di topik kali ini adalah tentang maaf, adalah meminta maaflah based on berdasarkan dari bahasa maafnya orang tersebut. Sehingga klik. Gitu ya, Pak ya. Nah, jadi ada 5 bahasa maaf yang perlu kita sadari. Ya. 5 bahasa maaf. 5 bahasa maaf ya. Kalau misalnya umumnya tuh kayak gimana sih Pak? Umumnya tuh orang minta maaf yang Bapak tahu seperti apa? Sorry ya, gua tadi nggak sengaja. Seringkali gitu ya. Sorry, gua tadi nggak sengaja.
Nggak Atau sengaja kok kadang-kadang, berulang kali. Gitu. ya, sorry gue nggak maksud begitu. Nah, itu seringkali kan gitu kan. Sorry gue nggak maksud begitu. Tapi udah nyakitin gitu. Ya, ya, betul, ya. Nah, sering kali kan kayak gitu ya, sorry, gue nggak sengaja banget tadi ngomongin badan lu gendutan, gitu ya kan, mungkin, gitu ya, Pak. Tetapi sebenarnya kadang ada orang yang nggak terima, ya elah gampang banget minta maaf, kalau ternyata minta maaf itu mudah, polisi gunanya apa, gitu ya, kalau kata film F.S. Meteor Garden, gitu ya. Nah, jadi ada 5 bahasa maaf. Bahasa maaf yang pertama adalah bahasa maaf yang kata di Pak Lukas lakukan, yaitu directly, langsung minta maaf. Maaf ya, maukah kamu memaafkanku? Gitu ya. Kalau seperti itu kan jelas ya, clear. Oh, dia minta maaf, gitu ya. Nah, ketika ada orang yang minta maaf seperti itu, dia sebenarnya gini, mengeluarkan kata maaf itu kan bagi sebagian orang atau mungkin bagi banyak orang atau orang yang dengar podcast ini tuh berat, susah, gitu ya. Nah, ketika ada orang yang ngomong kayak gitu ke kita, bukan berarti gini, oke, gue maafin lu kalau lu beliin gue tas Coach. Ya udah, itu jadinya kayak ngapain gue minta maaf gitu ya, jadinya percuma. Itu bahasa maaf yang pertama adalah meminta maaf secara direct. Kalau ada orang yang ngomong kayak gitu, kita ngerti bahasa maaf. Oh, dia minta maaf. Ternyata ada bahasa maaf yang kedua. Ya. Dengan dia ngomong ini, aku menyesal waktu kemarin meninggalkan kamu, lagi hujan-hujan, nggak ada ojek, nggak ada payung, basah, becek lagi. Ya. Kalimat aku menyesal alias pernyataan menyesal itu juga sebenarnya bahasa maaf. Dia menyadari bahwa dia salah. Yang tadi ya, menyadari dia salah aja itu udah sebuah niat yang luar biasa. Dan yang ketiga adalah jadi yang menyesal ini lebih baik daripada yang pertama ya. Tidak ada yang lebih baik sih Pak. Jadi sebenarnya tidak ada yang lebih baik karena setiap orang itu sudah punya cara minta maafnya masing-masing. Gitu. Nah, tinggal bagaimana kita peka dan mau peka ya terhadap bahasa maaf orang ini. Gitu ya. Karena kan sering kali ya kita kan ngomong gini, Beb, ya deh janji nggak diulangin lagi deh Beb, lain kali jemputnya tepat waktu. Gitu ya. Terus kita cerita ke teman kita. Dia tuh nggak pernah tahu minta maaf. Kalau misalnya datang telat jemput, gitu ya kan Pak. Padahal sebenarnya pacarnya udah ngomong, Beb maaf ya, Beb, lain kali aku nggak datangnya telat deh, gitu. Beb maaf ya, Beb, aku nyesel deh jemput kamu telat. Nah itu kan sebenarnya ada permintaan maaf, tapi kita nggak sadar karena nggak ada kata maaf. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah yang tadi ya, menerima tanggung jawab dengan ngomong, aku tahu aku yang salah kali ini. Kan nggak ada kata maaf lagi kan Pak? Tapi dia bilang aku tahu aku yang salah, dia bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Dan yang keempat adalah kata maaf yang berdasarkan dari mencoba berubah yang tadi. Aku janji deh lain kali jemput kamu tepat waktu biar kamu tuh nggak kehujanan. Nah, apa yang bisa kita lakukan di tahap yang keempat ini ketika ada orang berjanji melakukan hal tersebut, gitu, adalah dengan sabar dan bantu dia untuk berubah. Bukan malah mana janji kamu gitu. Padahal baru 1 hari yang lalu dia janji terus kemudian langsung disuruh berubah gitu ya. Itu kan nekan gitu ya. Jadinya perubahan itu jadinya nggak ada. Dan yang kelima adalah membuat restitusi atau kita bisa bilang kalau kita ngomong membuat restitusi adalah pahami bahasa cintanya lawan bicara kita atau orang yang lagi kita bikin emosi. Kalau dengan kata-kata ya puji-puji terus. Kalau dengan barang ya kasih dia barang. Kalau dengan sentuhan, kasih dia pelukan. Kalau dengan waktu, kasih dia quality time. Ya, kalau misalnya dengan tindakan, gitu ya, jemput, pulang kantor, kemudian antar pas pergi kantor, gitu, supaya Anda bisa dimaafkan dan dia mengerti bahasa maafnya rekan-rekan. Tuh, Pak. Tapi ada pertanyaan juga nih. Apakah maaf aja cukup? Apakah maaf aja cukup? Tergantung sama bahasa love language-nya dia sudah terpenuhi atau belum. Ya. Tetapi mungkin kadang-kadang untuk mengetahui love language seseorang itu kan, apalagi orang itu kan belum tentu kita kenal dengan dekat gitu ya. Apakah maaf aja cukup gitu? Kan kadang-kadang ada juga yang ngomong bahwa ngomong maaf itu murah gitu. Ya, betul. Nah, that's why ada yang namanya ini paradoks atau apa ya? Bahasa lainnya presupposition itu apa ya, Pak? Asumsi, gitu ya. Jadi ada sebuah asumsi atau saya bilang sekarang menjadi salah satu hal yang menjadi prinsip saya adalah ketika orang berbicara sesuatu, ya, bukan percaya dengan kata-kata yang dia ucapkan, tetapi dengan perbuatan yang dia lakukan. Sehingga ketika dia bilang, kamu marah ya sama aku,
enggak, gitu ya, enggak, gitu ya. Percaya perbuatannya. Oh, dia ngangguk. Oh, berarti dia marah. Karena biasanya gestur tubuh, gitu ya, perbuatannya dia atau gestur tubuh itu lebih valid dibandingkan kata-kata. Karena kata-kata bisa diatur, tapi gestur tubuh atau perbuatan itu biasanya mengalir secara asli atau otentik. Gitu. Oke. Wow, menarik ya. Kita udah bahas panjang lebar ya tentang maaf, memaafkan gitu ya. Tapi kalau saya boleh simpulkan ya, Rande ya, dari apa yang tadi kamu sudah bagikan gitu, bahwa kembali memaafkan itu tanggung jawab kita. Betul ya? Ya, betul. Ya, tanggung jawab kita. Ya, orang kan bisa aja meminta maaf itu bisa tulus, bisa tidak tulus, atau bisa caranya sesuai dengan kita, atau caranya tidak sesuai dengan kita. Tapi balik-balik, apakah kita memaafkan dia atau tidak mau memaafkan dia, itu pilihannya ada di dalam diri kita. Ya, betul. Betul ya? Betul. Dan kenapa kok lebih baik kita memaafkan adalah bukan untuk orang itu, tapi lebih untuk kedamaian diri kita. Betul ya? Betul. Yang tadi kamu sampaikan seperti itu ya. Waduh, ini luar biasa ya. Ya. Kita udah ngobrol panjang lebar. Udah hampir sejam nih loh. Nanti. Iya, nggak berasa ya, saking keasikan ya. Nah, kira-kira nih, ada nggak pesan-pesan terakhir nih ya sebelum kita akhiri podcast kita ini kepada para sahabat Aldi? Ada nih, Pak. Tapi cukup sedikit panjang nih. Oke. Jadi saya belajar sesuatu. Saya Kristen, tapi saya belajar sesuatu dari umat Muslim. Jadi sebenarnya kata maaf itu sendiri, ini sambil dibaca ya, soalnya nggak hafal ya. Kata maaf sendiri itu berasal dari kata al-af, ya, yang artinya menghapus atau menghilangkan. Di mana kata menghapus atau menghilangkan itu bukan berarti melupakan, tetapi dia punya makna, dua makna yang berbeda. Makna yang pertama dari kata al-af itu adalah meninggalkan sesuatu. Meninggalkan sesuatu, ya. Meninggalkan sesuatu, kalau kita bilang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak memberdayakan kita. Karena makna keduanya dari kata maaf dari al-af yang umat Muslim pelajari adalah mencari sesuatu. Ya, jadi ketika kita meninggalkan sesuatu untuk mencari sesuatu yang mungkin lebih berdaya. Sehingga akhir daripada podcast Sorry Not Sorry ini, saya harap bisa berfaedah untuk kita bisa lebih memaafkan orang lain, dan kita sendiri pun berani untuk mengucapkan kata maaf atau mengeluarkan action maaf itu. Oke, ditutup dengan sebuah kata dari Ockman Dino. Ya, dia adalah salah satu sales terkenal di dunia. Dia bilang seperti ini. Semoga kalimat ini bisa sedikit menenteramkan hati rekan-rekan yang mendengarnya. Ketika Anda mengakhiri hari Anda, cukuplah sudah dengan hari itu. Jangan pernah menyimpan beban Anda untuk dibawa besok. Anda telah melakukan yang terbaik. Dan jika terselip beberapa kecerobohan dan kesalahan, lupakan semuanya. Jalani hari ini, dan setiap hari seakan-akan semuanya akan berakhir ketika matahari terbenam. Dan saat kepala Anda menyentuh bantal, beristirahatlah dengan mengetahui bahwa Anda telah melakukan yang terbaik. Thank you, Pak. Wow, luar biasa ya. Itu mengakhiri podcast kita hari ini yang sangat luar biasa, sangat fenomenal. Thank you buat Bu Rande. Akhir kata, saya Lukas Tan. Saya Claudia Rande. Keep learning, keep growing, and be the best. Be the best. See you. Sampai jumpa. Gimana? Menarik bukan topik yang dibahas tadi? Sahabat Aldi, jangan lupa ya untuk mengisi form feedback dan tuliskan insight apa sih yang kamu dapatkan dari podcast tadi. Ingat terus ya, keep learning, keep growing, and be the best. See you on the next podcast.